Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Perkenalkan, nama saya Skaraye Prameswari dengan NIM 20.05520125 dari kelas A2 DLC. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pembimbing Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen. Penjelasan langkah-langkah audit manajemen meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Yang kedua, review terhadap pengendalian. Yang ketiga, audit terinci. Yang keempat, laporan. Dan yang kelima, tindak lanjut. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Dan yang kelima yaitu pengembangan kriteria awal dalam audit. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh objek audit meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkungan yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit lebih spesifik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Dan yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang dimiliki resiko kegagalan yang tinggi. Dan yang keempat, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Tiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri dari A. Bidang keuangan, B. Ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, C. Ekonomisasi, D. Efisiensi, dan juga E, yaitu efektivitas. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target itu, terkadang ini terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan juga kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit yang telah ditentukan ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu 1. Kriteria, 2. Penyebab, dan juga 3. Akibat. 4. Review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit, sehingga auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain yaitu A. Tujuan dari kegiatan yang diaudit, B. Pendekatan audit, dan juga C. Aktivitas tujuan audit.
2. Review terhadap pengendalian manajemen. Review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah dilaksanakan atau melaksanakannya strategi dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang sedang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul. 4. Sistem pembuatan kebijakan dan praktikum yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Penjelasan rinci karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik. Pertama, yaitu pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Dua, rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan rencana yang penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikan
mengimplementasikannya. Yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu adalah kualitas dan juga kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan juga keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pembirisan karena keberadaannya yang tidak akan mampu memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan. Yang keempat yaitu kebijakan dan juga praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok. Kepentingan utama yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen direksi dan karyawan. Yang kelima yaitu sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai
dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktiva. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. 3. Yaitu audit terinci. Audit terinci atau audit lanjutan yaitu audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, dan akhirnya dapat disusun suatu simpulan audit, dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit tahap ini meliputi: yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan komponen. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini
merupakan pemanfaatan temuan hasil audit. Yang pertama, kita akan menjabarkan langkah-langkah audit pada tahap pertama, yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Langkah yang kedua yaitu memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, yaitu objektif, relevan, dan bermakna material Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan juga informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Masih langkah yang kedua, yaitu tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa 1. Kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkan prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas, dikelompokkan
sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat, yaitu sebagai berikut. Pertama, bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan yang menjadi dasar bagi setiap komponen perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan berupa sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisiensian operasi, dan juga ketidakefektifan pencapaian tujuan. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Langkah keempat yaitu pengembangan temuan audit. Temuan dalam audit. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama yaitu pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program dan aktivitas tersebut berlangsung. Pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas
aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisa terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti, sehingga menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan. Yang pertama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program yang diaudit. Memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program yang diaudit. Tentukan apakah program yang diaudit tentukan yang ketiga, yaitu tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan pada program yang diaudit. Keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Dan yang kelima, membentuk rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Yang keempat adalah pelaporan.
berikut merupakan bagian akhir dari proses audit manajemen. Ada dua cara penyajian laporan hasil audit manajemen, yaitu sebagai berikut. 1. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. 2. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan. Untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Yang kelima, yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan juga kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas
rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.